Apakah kandungan alkoholnya tinggi dan membahayakan? Ataukah ada zat baru yang dihasilkan yang membuat minuman ini memabukkan? Tak hanya dijual dengan bentuk padat seperti yang lazim dijumpai, tape juga diolah menjadi produk lain. Permasalahan menjadi bertambah jika tape diperas, kemudian disarikan dalam bentuk cairan. Minuman tradisional ini biasa disebut tuak dan tentu saja mengandung alkohol. Sayang, di beberapa daerah, minuman tradisional dari perasan tape ini banyak diperjualbelikan secara umum. Entah karena ketidaktahuan ataukah karena kenikmatan dan rasa segar yang ditawarkan. Ya, saya tahu itu bisa juga gitu, bisa mengandung alkohol. Tapi kalau dikasih waktu lama, jadi sampai 4 hari sampai 5 hari bisa keluar air langsung, itu bisa menjadikan alkohol juga. Untuk air tape yang kami hasilkan ini pada akhirnya memang mengandung kadar alkohol tersebut. Lantas bagaimanakah minuman tersebut dapat menjadi haram dikonsumsi? Apakah kandungan alkoholnya tinggi dan membahayakan? Ataukah ada zat baru yang dihasilkan yang membuat minuman ini memabukkan? Saya kira mengandung ya, mungkin sampai 5% saya kira ada ya, 3-5% ada. Sebagai agama yang sangat memperhatikan kesejahteraan umat, Islam tentu memiliki pandangan sendiri tentang fermentasi dan alkohol yang terkandung pada hasil olahannya. Bagaimanakah hukum mengkonsumsi hasil fermentasi yang disinyalir mengandung zat yang dilarang oleh agama? Di salah satu unsur atau kriteria makanan atau minuman yang diharamkan, salah satu kriterianya adalah memabukkan. Kalau dia memabukkan, menjadi haram. Fermentasi selama dia tidak memabukkan, itu tidak haram. Maka ada makanan-makanan ya, katanya kecubung misalnya itu bisa memabukkan itu. Ya. Atau juga membahayakan kesehatan. Nah, selagi sudah sampai pada titik memabukkan atau membahayakan kesehatan, maka menjadi haram. Maka fermentasi tape misalnya, selama dia belum sampai memabukkan nggak apa-apa, kita boleh minum tape itu. Toh sampai sekarang belum ada orang yang mabuk gara-gara minum air tape. Tapi ketika misalnya itu fermentasinya diperpanjang masanya dan kemudian memabukkan, nah disitulah sudah menjadi haram. Ya. Ketika dia masih normal tidak memabukkan, ya dia halal. Tapi ketika memabukkan menjadi haram. Arak misalnya, dia diharamkan karena secara watak daripada arak itu sendiri, khamar itu sendiri memabukkan. Tapi ketika dia kemudian berubah menjadi cuka dan tidak memabukkan, menjadi halal dia. Itu. Padahal arak itu dibiarkan saja, itu bisa menjadi cuka, ya, sehingga nggak memabukkan, maka menjadi halal. Sebagai makhluk berakal, sudah seyogyanya jika kita selalu berpikir kritis. Termasuk dalam hal mengkonsumsi makanan. Hendaknya kita tahu benar bagaimana makanan tersebut dihasilkan. Jangan sampai makanan yang masuk ke dalam tubuh kita tidak membawa manfaat atau justru menyeret kita ke dalam hal yang dilarang agama. Karena sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan akal pikiran untuk memilah hal yang baik dan buruk. Nah pemirsa, sudah tahu kan? Ternyata banyak sekali produk makanan yang dihasilkan dari hasil fermentasi. Bukan hanya susu, tapi juga yang lainnya. Nah, udah nggak penasaran kan? Makanya, kalau kita mau makan sesuatu itu harus tahu cara prosesnya, asal dari mana, dan bagaimana cara mendapatkannya. Supaya makanan yang kita makan itu bisa jadi barokah. Makanya saksikan terus Halal setiap hari Minggu jam 6:30 pagi hanya di Trans TV. Halal nggak ya? Halal nggak? Assalamualaikum.